Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hidup imam-imam manaqib. Hidup Majelis Zikir Fatahillah Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawabnya. Ini tongkat dari Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi 2 minggu yang lalu. Makanya saya bawa terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa ala niyati syaihina Al-Mursyid Billah Syaibul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang telah Allah jadikan sebagai wasilah, sebab musabab amaliyah dzikir manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, sehingga dengan ridho Allah takdirkan sampai kepada kita dan kita mengamalkannya. Beliau yang kita cintai bersama dan kita banggakan bersama, dan selalu kita semua kepada Allah meminta aliran barokahnya, yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga guru dan orang tua beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam manaqib Al-Baghdadi, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua, semoga oleh Allah selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-programnya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya khususnya sebagai santrinya beliau, kepada jamaah, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat, dan dengan rahmat Allah dijadikan sebab semuanya sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah. Sama-sama diberi kemuliaan hidup, kesuksesan hidup, sukses di dunia, mulia di dunia, dan Allah sukseskan serta dimuliakan di akhiratnya kelak. Amin Allahumma amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah wa ridallah, innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para asatidz, para asatijah, para tokoh masyarakat, wabil khusus di sini tempat hadir Abah Haji Napin, pimpinan Majelis Zikir As-Sunnah Al-Baghdadi, tepuk tangan buat beliau. Dan juga para alim ulama, para asatidz, para asatijah, wabil khusus juga Bapak Haji Madi jauh dari Muara Mati Bungin beserta Ibu Hajah Nariah bisa hadir bersama kita. Juga
Bapak Asri, Bapak RT Hamid dari Gongcai, rombongannya semuanya tidak terkecuali, para alim ulama, para asatidz, semoga oleh Allah guru-guru kita, orang tua kita semoga selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doa-doanya, Allah sukseskan segala program di dalam cita-cita perjuangannya. Barokahnya guru-guru yang manapun semoga Allah alirkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintah Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Alhamdulillah di sini ada Bapak RT Caca, juga Bapak RK Soma, RT-nya, RK-nya bisa hadir turut serta selalu di dalam istiqomah. Semoga Desa Telaga Jaya yang kita cintai bersama ini, sebab adanya istiqomah setiap malam kami dzikir kepada Allah, Allah jadikan desa yang tambah rahmat, tambah barokah, masyarakatnya tambah barokah, pertaniannya tambah barokah, anak cucu keturunan kita yang suatu ketika nanti akan meneruskan laku lampah perjalanan dan perjuangan hidup kita semuanya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang diangkat derajatnya oleh Allah. Karena maju dan mundurnya sebuah daerah bagaimana generasinya, betul bangga? Kalau putra putri kita khususnya santri-santri Fathahillah Al-Baghdadi kita didik, kita bimbing mereka dari sejak dini untuk mengenal dan mencintai pengajian, untuk mau mengenal dan cinta kepada kiai, untuk mau mengenal dan cinta kepada para wali, wabil khusus kepada pimpinan walinya Allah Syekh Abdul Qadir Jilani. Niscaya keluarganya, anak cucu keturunan kita semuanya Allah jadikan anak cucu keturunan yang soleh-soleh dan diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena dalam hidup ini tidak hanya sukses di dunia yang kita cari, perjalanan akhirat lebih panjang daripada perjalanan di dunia. Betul? Kalau saya berpikir tentang perjalanan dunia, mohon maaf, untuk apa mengadakan pengajian seperti ini? Betul apa enggak? Semua butuh modal, perjuangan itu butuh bekal, perang pun butuh amunisi. Betul apa enggak? Orang perang saja butuh amunisi. Bedil itu butuh yang namanya peluru. Betul? Bom pun butuh bahan peledak. Orang perang minimal bawa parang. Untuk bisa punya parang pun harus punya modal. Betul apa enggak? Apalagi ini jihad di jalan Allah untuk menghidupkan agama yang kita cintai, agama Islam, untuk memakmurkan agama yang kita cintai, agama Islam. Kalau bukan sebab bersatu di dalam satu kesatuan cinta dan keyakinan di dalam iman kepada Allah, saya tidak punya daya dan upaya, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tangan saya ini tidak akan kuat nanggung. Betul apa enggak? Nanggung dosa sendiri saja berat. Berat apa enggak? Nanggung dosa saya sendiri saja berat, apalagi nanggung dosa jamaah. Maka saya ajak, yuk jamaah manaqib, ayo masyarakat Desa Telaga Jaya, bersama saya kita berzikir mengagungkan asma Allah. Betul apa enggak? Yuk bersama saya, jangan cuma bisanya hidup ngeluh karena kemelaratan, gelisah karena kemiskinan, khawatir, penuh dengan rasa takut karena keadaan yang sulit. Bangun dan bangkitlah dari kenyataan hidup yang ada. Allah kuasa, ya kafi ma cukup itu milik Allah. Ya Goni maha kaya itu milik Allah. Ya Fatah maha pembuka itu milik Allah. Ya Rojak pintu rizki itu milik Allah. Bukan kita, tugas kita hanya menjalani apa yang telah Allah gariskan dan Allah takdirkan. Betul? Enak tidak enak, suka maupun tidak suka, kalau kita ditakdirkan jadi orang melarat, maka melaratlah yang harus kita jalani. Tapi bukan berarti kemelaratan harus menjadikan kamu lemah di dalam iman.
Kemiskinan jangan menjadikan kamu lemah di dalam keyakinan. Kamu diciptakan oleh Allah hanya dari satu tetes air yang hina. Ingat itu. Betul? Dari satu tetes air yang hina, kemudian Allah membentuk wajah dan rupa kamu itu persis seperti bapakmu, persis seperti ibumu, mirip seperti kakek buyutmu itu. Tapi apakah kita yang melanjutkan hidup mereka ini harus melupakan mereka yang telah berjasa dan menjadi cikal bakal sebab-musabab kita ada di dunia? Haruskah itu terjadi? Betul? Kadang kita hanya ingat ziarah kala Idul Fitri tiba, datang ke makam dengan keadaan baju baru, bagus. Mana boleh ngutang? Betul benar? Oh, gerak-gerak di atas kuburan, kuburan nggak pernah dikoret-koret kadang. Patoknya pada malang, bahkan tenggelam neraka tidak kelihatan siapa nama Fulan bin Fulannya. Ayah begitu. Belah mana? Betul? Betul. Sekarang kita susun dan kita bentuk kembali pola hidup kita, pola keyakinan kita. Bagaimana orang tua capeknya untuk menafkahi anak? Ibu, bapak, saya mau tanya, capek nggak nyari duit? Capek apa enggak? Kalau malam Kamis kadang dapat seperak-perakan buat nyawer anak, alhamdulillah. Betul apa enggak? Tapi penuh dengan kebanggaan tatkala ibu mendengar anak ibu membacakan surat-surat Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Begitu pulang sampai rumah ditanya, Neng tadi surat apa? Surat Al-Fil. Betul? Dari mana sejarahnya surat Al-Fil dulu? Mak, katanya Abah. Ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Ibu, dalam keadaan yatim. 2 bulan Nabi Muhammad SAW di rahim ibunya yang bernama Siti Aminah. Rasulullah sudah ditinggalkan oleh abahnya. Ketika Rasul lahir, Raja Abrahah yang perkasa dan kaya raya berwibawa punya pengaruh besar. Dia mau menggempur yang namanya Ka'bah. Ini bulan Zulhijjah. Orang-orang pada naik haji. Bulan Zulhijjah ini bulan penuh barokah. Disebutnya bulan kemenangan. Nabi Yunus keluar dari ikan paus bulan Zulhijjah. Nabi Adam alaihissalam diampuni bersama Siti Hawa di bulan Zulhijjah. Paham? Bulan Zulhijjah ini bulan kemenangan. Maka simak baik-baik. Di saat Raja Abraham mau menyerang Ka'bah mau dihancurkan, Rasul mau lahir. Apa katanya kakeknya Nabi? Aminah, kamu keluar dari kota Mekah. Jangan di sini, Aminah. Bahaya dengan bayi kamu itu. Bahaya. Mana kamu gak ada suami, tinggalkan kota Mekah. Tidak, Pak. Wa ma yatawakkal 'ala Allah. Cukup saya dengan jabang bayi ini bertawakal kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Datanglah bro mau nyerang Ka'bah. Gajah raksasa mau nyerang Ka'bah. Bro mau digempur itu. Itu, Pak. Jangankan nyampe Mekah, Pak. Nyampe perbatasan Mekah itu gajah itu kayak kesurupan, mabuk gajah. Raja Abrahah jatuh keliat sama gajahnya sendiri. Sudah jatuh, belum cukup Allah memberikan teguran kepada Raja Abrahah dan pasukannya. Allah datangkan yang namanya burung ababil. Ini turun Quran surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Itu burung bawa batu dari neraka. Dilempar Raja Abrahah bersama pasukannya, mati semua. Itu batu totos dari kepala sampai ujung pantat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuasa Allah. Akhirnya Nabi selamat karena diselamatkan oleh Allah.
Ketika kita mendengar anak kita membaca hafalan Al-Quran, ibu senang apa enggak? Kayaknya bu, ya kayaknya rezeki yang kita dapat gak sebanding dengan keberkahan yang Allah tampakkan. Betul apa enggak? Saya juga sebagai guru senang ngelihat santri, ya walaupun badar-badar, yang penting pinter. Betul apa enggak? Santri di sini setiap habis maghrib itu manakiban. Ayo manakiban. Ya abi wa ummi astagfirullahaladzim 3 kali ya ustaz astagfirullahaladzim muslimin muslimat terus ibadah Allah sampai terakhir. Yuk saya bilang nanti kalau sudah pada dewasa belum tentu bisa begini. Betul apa enggak? Nanti kalau lu sudah pada SMA, sudah pada kuliah, enggak bisa. Kadang orang-orang minta doa ke saya, ya saya minta doa sakit di bang, gitu doang. Betul apa enggak? Kadang lewat HP, ya sudah HP-nya taruh. Benar apa benar? Ya sudah HP-nya taruh dulu. Yang si Wawan orang Lampung itu, ibunya tahu-tahu kena stroke, keras semua, didoain lewat HP. Maklum doa kiai, sebab barokah Syekh Abdul, syafaat Rasulullah, baca Fatihah, tiupin aja HP, yakin kepada Allah. Itu emang Allah kuasa disembuhkan. Ya kalau anak-anak santri tiap maghrib, bahkan dari zuhur, asar, maghrib, isya doa sama kiainya, masa iya nggak barokah? Betul apa enggak? Masa iya nggak barokah? Mustahil nggak barokah. Cuman saya bilang ke anak-anak, doain aja orang tuanya itu biar pada jadi orang kaya semua. Betul apa enggak? Rezekinya gampang. Kalau lagi zikir rezekinya gampang, dilancarkan, urusan-urusannya digampangkan. Orang tua juga begitu, kalau ngasih ongkos ke anak, toh jangan lupa bapak nitip doa ya. Ntar kalau lagi zikir sama abah nitip doa, doain biar bapak enak, ringan ongkosin sekolahnya. Betul apa enggak? Ongkosin pendidikan lu biar gampang. Jangan cuma menuntut anak biar pinter. Pinter itu relatif, mutlak kuasa Allah. Betul apa enggak? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mau mondok pesantren, dengerin ya anak-anak santri. Syekh Abdul Qadir itu anak santri mau mondok, bapaknya sudah meninggal. Ibunya bilang, nah bapak kamu itu nitipin uang beberapa puluh dirham, kalau bahasa sekarang beberapa puluh juta. Ini warisan buat kamu, ini buat biaya pendidikan kamu. Ibu cuma nitip satu sama kamu, nak, jadilah anak yang jujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani dititipkan kepada para pedagang yang mau berdagang ke negeri Sam. Nanti numpang, ya toh, numpang tuh sama para pedagang, nanti emak titipin duit buat modal mondok pesantren, emak jahit di bawah ketiak, di bawah ini ketiak bu, di dalam dijahit. Ini buat ongkos. Iya mak. Begitu di tengah jalan ada kawanan perampok, perampok. Nah ini nyambung kepada perjuangan. Perampok itu turun semua, pedagang semua turun, yang isinya di dalam gerobak itu kereta turun semua, semua diprotolin, harta semuanya diprotolin. Tinggallah Syekh Abdul. Walaupun itu anak kecil, tapi bawa uang beberapa puluh dirham di dalam ketiaknya. Tinggal kamu, katanya, Tong, kamu bawa apa, Tong? Karena dititipin suruh jujur sama emaknya, Syekh Abdul Qadir jujur. Saya bawa uang, ada beberapa puluh dirham dari almarhum abah saya buat modal mondok pesantren. Di mana? Ini di dalam ketiak saya. Akhirnya itu kepala perampok penasaran, jangan dulu dibuka, kita bawa dulu ke bos ini anak, bener apa kagak? Tapi si diraba-raba mah ada di ganjel-ganjelnya mah. Dibawa ke bosnya. Assalamualaikum bos, ini ada anak bos ngaku bawa uang puluhan juta, bocah kecil. Kalau bahasa sekarang puluhan dirham di saat itu. Coba bos periksa, bener kamu Tong bawa uang beberapa puluh dirham? Bener. Kalau bapak mau ini di dalam ketiak saya ambil pak semua. Kok kamu bisa sejujur itu Tong? Padahal kami ini bisa aja kamu. Kalau kamu bohong, saya nggak tahu kamu bawa uang Tong. Bocah kecil bawa uang puluhan juta. Ibu saya nitipin sama saya disuruh jujur.
Akhirnya dari situ kepala perampok itu bertobat kepada Allah. Baru sejak itu dia menemukan anak sekecil itu yang begitu jujurnya, yaitu jangka Dausat, nama kecilnya Sayyidi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Akhirnya kepala perampok itu taubat kepada Allah. Karena kejujuran kamu tong, saya ingin bertobat. Pasukan saya suruh taubat semua tong. Biar ngikut kamu biarpun masih anak-anak, kejujuran kamu itu yang saya salut. Ini sebab jujur kepada orang tuh. Makanya hidup kalau pengen barokah, cintai orang tuamu. Bagaimana caranya dicintai orang tuamu? Cintai gurumu. Bagaimana caranya kamu dicintai gurumu? Dunia akhirat kamu dimuliakan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya dulu mondok di Abang, jamaah pulang nyuci piring bu, nyuci piring, jamaah manakib ribuan piring saya cuci sampai subuh. Katanya guru hitam-hitam, katanya guru merah-merah, katanya guru melekan-melekan, nurut. Sampai detik ini yang namanya amanah tadi, setiap malam Kamis dibaca li abi wa ummi astagfirullahaladzim. Kenapa? Takut saya merasa belum bisa nyenengin orang tua kecuali dengan istiqomah. Betul. Masa ibu bapak setiap malam Kamis tibang mau ngistighfarin orang tua takut rugi ngantuk? Betul banget. Saya selalu ngomong sama santri, Abah itu nggak pernah punya uang, tapi Abah dicukupi uang Abah oleh Allah. Tapi nggak pernah Abah punya uang, karena uang itu Abah selalu habiskan untuk perjuangan. Datang lagi, habiskan, datang lagi yang lebih besar, habiskan, habiskan. Kamu lihat ini semua, ini duit semua yang kita injak, duit semua yang kita duduki. Demi apa? Demi cinta Abah kepada orang tua dan guru-guru Abah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus untuk saya mana? Saya percaya bahwa anak cucu keturunan ini masing-masing membawa derajat dan makom kemuliaan di dalam hidupnya. Percaya itu ibu? Betul enggak? Buktinya mana? Ibu saya nggak ngalamin punya anak seperti ini, nggak ngalamin. Betul enggak? Bapak saya nggak ngalamin, ibu saya nggak ngalamin, engkong-engkong saya nggak ngalamin. Yang beliau terima ketika malam ini li abi wa ummi astagfirullahaladzim, sampai adem terang di alam kuburnya, langsung diberi nikmat kubur oleh Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi niatnya begitu. Mau kemana? Ngaji manakib, dikir manakib. Apa sih itu manakib? Lu pengen kaya manakiban? Enggak. Satu, saya belum bisa nyenengkan orang tua. Barangkali ngikut dikir manakib, li abi wa ummi selalu saya baca, itu sampai kepada orang tua saya, sehingga jadi barokah buat diri saya, keluarga dan anak cucu keturunan saya. Itu udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai saya mimpi begini bu. Setelah 7 tahun istiqomah, saya mimpi almarhumah ibu saya datang 2 bis, bawa kiai-kiai semua pakai jubah putih semua. Saya tanya, nih itu kiai-kiai dari mana? Udah nggak usah banyak ngomong, siapin aja hidangan, tapi pakai bahasa Sunda. Dari mana hidangannya? Saya bilang, kamu masuk aja ke situ. Itu saya masuk ke kamar, bayangin panggang ayam penuh, panggang ayam, bayangin nasi penuh nasi. Itu kiai-kiai 2 bis itu kekasih makan semua. Itu mimpi tahun 2009. Jauh bener ya. Betul benar. Maka saya yakin ngadain manakiban begini pasti dicukupi oleh Allah. Dicukupi, pasti dicukupi. Ingat, yang bikin kaya adalah Allah, bukan hasil usaha kita. Usaha itu cuma syariat, percaya. Betul banget. Usaha itu cuma syariat. Setiap malam kita itu terus minta kepada Allah, jangan pernah bosan, yang sabar. Betul banget. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah bersama orang-orang yang sabar.
Kalau kita pengen sukses terus istiqomah. Kalau katanya guru besar, Abah itu dari Jawa Timur bawa duit cuma 30.000 ke Jakarta. Kontrak 4 kali 5 meter, mimpin manakib setiap malam Senin. Sampai sekarang Al-Baghdadi begitu luar biasa. Bahkan saya kalau malam minggu melekan ibu itu sopanya saja, satu sopa 26 juta, tanya Mbah Haji Nafin. Satu sopa. Kali berapa sopa, nggak ada yang mau dudukin itu, pernah dibawa aja. Cuman buat iklan doang. Beliau itu cuman ingin nampakin ini loh dunia. Tanpa ada istiqomah di Al-Baghdadi, semua ini mata urur, tipu daya, bayangan semuanya. Bayangan, mobil nih Mbah Haji Nafin, bayangan. Besok akan dibawa ke kuburan. Betul? Betul apa enggak? Abah punya mobil dua-duanya yang Abah gadein buat bebasin lahan ini. Saya mikir, lebih baik saya punya mobil akhirat daripada mobil syariat. Mobil syariat dengan gampang, dengan kuasa Allah, kapan saja bisa beli lagi. Betul apa enggak? Tapi kalau majlis zikir, tempat ibadah, sulit apa tidak? Sulit, Bu. Kalau katanya Abah Junaidi mah, ada mobil lewat, kamu lihat apa itu? Bayangan. Itu bayangan, tak bayangan semua. Kamu lihat bayangan semua. Ingat itu. Beliau selalu bilang kepada santri-santrinya, istiqomah itu segalanya. Karena orang yang istiqomah dijanjikan surga bil jannatil lati kuntum tu'adun, dijanjikan surga oleh Allah. Maka beruntunglah sudah kaya Mbah Haji Nafin penuh dengan istiqomah. Coba kalau Mbah Haji Nafin nggak yakin kepada istiqomah mah ngapain ngawalin bikin musola, kamar mandi, tempat wudhu? Bener apa enggak? Kali dia setiap hari di sini sholatnya kan kagak. Bener bener? Karena sudah ditanamkan kecintaan dan keyakinan di dalam istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa, luar biasa. Nah, malam ini dari cabang 2 nggak bisa hadir karena lagi musim hajatan. Betul banget. Lagi musim hajatan, Mbak. Iya sudah. Yang penting kita setiap malam Kamis tetap terus istiqomah zikir kepada Allah. Dan saya menginformasikan untuk haul akbar di Ponpes Al-Baghdadi itu tanggal 10 Agustus. Ya. Terus bagi jamaah yang kemarin ngambil kupon, nanti 2 minggu dari sekarang ngumpulinnya, jamaah ya. 2 minggu dari sekarang, nanti ahli kuburnya tulis 5 orang, di situ 5 orang ditulis, kasihkan ke saya, nanti saya kumpulin ke sana. Nah, jadi kalau di Al-Baghdadi besok itu kurang lebih 8 hektar penuh jamaah. Nanti 10 Agustus, mudah-mudahan ditakdirkan bisa ikut semua. Amin Allahumma. Nanti santri-santri juga mau saya kenalkan juga dengan beliau. Yang terpenting kita semua, ayo kita hidup di Kali Asin ini, di desa Telaga Jaya yang sepi, jauh dari kota. Betul apa enggak? Kita harus banyak saudara yang bisa memberikan kebaikan di dalam hidup kita. Betul apa enggak? Karena apa? Kalau kita cerita di padang mahsyar, orang kumpul semua, miliaran bahkan triliunan orang. Nanti lihat di Ponpes Al-Baghdadi 10 Agustus. Di situ saudara kita jamaah manaqib 8 hektar penuh. Ternyata Allah kuasanya luar biasa mengumpulkan umat hamba-hamba Allah untuk selalu istiqomah berzikir kepada Allah. Dan kita pun sebagai orang sini patut bersyukur. Betul apa enggak? Patut bersyukur bangga karena kita pun diberikan kesempatan oleh Allah di dalam istiqomah. Semoga ini semua menjadikan keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi seluruh anak cucu keturunan kita masing-masing. Amin Allahumma. Mari kita berzikir kepada Allah yang yakin, yang semangat, dan mohon maaf bagi jamaah